usianya adalah setahun. Makanya kalau ngomongin haul tentang orang meninggal jangan kaget. Ngomongin haul tentang zakat jangan kaget. Yang pakai emas ingat, yang nyimpen emas banyak di rumah nggak dipakai-pakai, nanti setahun akan kena zakat. Jadi itu namanya haul itu setahun. Tapi dalam pengertian syariat secara fikih kita, maka haul ini adalah memperingati 1 tahun. Setelah 1 tahun ya, tetap tahun bahasanya begitu. Orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih hidup ya haulin, boleh nggak? Ya boleh aja. Apa sih intinya haul? Haul ini kan mengingat apa? Mengingat orang yang kita haulin tentang masa hidup, tentang kebersamaan suatu bersama. Bagaimana beliau melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana beliau menjaga pembicaraan tentang hal-hal yang baik, bagaimana beliau dalam menjalani kehidupan bersama. Makanya selama hidupnya kalau bisa harus bisa kita membuat peristiwa-peristiwa hal-hal yang bisa dikenang walaupun kita bukan mati orang pembicaraan yang baik-baik. Itu yang disebut dengan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa paling tidak ada 2 yang harus kita pahami tentang hal. Yang pertama buat orang yang haulin yang kita peringati. Yang kedua orang yang hadir kita bahas yang pertama dulu nih, yang dihaulin umumnya di Indonesia dihaulin itu rata-rata buat orang meninggal. Lebih nendang. Iya, suaranya jadi gini sih. Mana tadi ya? Yang pertama hikmah buat orang yang dihaulin. Kalau misalnya ibu tenggelam, ada orang tenggelam dikasih kue betul. Orang tenggelam kasih kue. Orang lagi tenggelam dikasih jajanan, dikasih mobil, rumah, bini baru dah. Kagak mau. Orang yang lagi tenggelam pengennya apa? Dikasih pelampung selamatin. Satu contoh. Contoh kedua, orang lagi sakit dikasih kopi. Nggak enak, nggak mau. Kalau saya dikasih kopi mau. Ini contoh. Orang sakit dikasih mobil, dikasih sate, dikasih nasi uduk. Gak bakal ada orang sakit sudah meninggal secara umum. Orang yang meninggal secara umum itu nggak butuh apa-apa, nggak perlu apa-apa, butuhnya doa. Nah, kegiatan seperti ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu akan melihat kita bagaimana tetangga, bagaimana sahabat, bagaimana kerabat hadir duduk bersama keluarga, bersama anak cucu, bersama keluarga besar untuk mendoakan orang-orang yang meninggal. Subhanallah. Apa yang nikmat itu? Orang yang sudah meninggal dikirim doa dulu. Mau dikirim doa? Meninggal berarti. Enggak ya, yang namanya doa mah orang yang meninggal boleh, apalagi orang yang hidup. Makanya saya pernah ngomong kalau misalnya mau nyetak buku Yasin, nyetak aja kalau kita masih hidup. Tahu masalah-masalah warga masih masjid, orang yang udah meninggal aja boleh, apalagi orang yang masih hidup. Tapi jangan ditulis lahir tanggal sekian, bapak tanggal sekian, jangan begitu. Boleh. Kita ngirim buat anak-anak bapak, ibu yang sudah meninggal atau semuanya ngirim surat Yasin, boleh. Jadi jangan dipikir Al-Fatihah itu cuma ngirim buat orang meninggal. Surat Yasin buat orang meninggal. Jangan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang melaksanakan kegiatan haul ini hikmahnya lebih banyak daripada orang yang sudah meninggal. Yang pertama, di sini kita meneladani Rasulullah SAW untuk membaca zikir-zikir, membaca doa-doa secara berjamaah. Apalagi menghadiri acara haul, kita harus memahami bahwasanya yang kita hadirkan, yang kita hadiri ini adalah untuk mendoakan orang yang meninggal, dan kita pastinya akan seperti orang-orang itu. Qala Rasulullah qala ta'ala fi kitabillah, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Ibu-ibu dirahmati Allah, yang namanya kehidupan itu pilihan, tapi yang namanya kematian adalah pasti. Bisa jadi maaf, kita kan nggak tahu, bisa jadi orang yang tua-tua dulu duluan, bisa jadi yang muda belakangan, atau kita balik yang muda belakangan, yang tua duluan. Itu Bu ya. Dan sekarang Bu, zaman sekarang makanan apa aja bisa, pikiran apa aja banyak. Akhirnya faktor-faktor yang memicu orang itu untuk cepat meninggal banyak. Umur-umur muda sekarang udah kita bisa kita lihat, kita tahu udah banyak yang kena diabetes. Abrik gula, bocah umur SD udah ada kena gula. Nah itu gila. Ada yang masih muda umur 20-30 stroke berat tuh, speak up aja berat. Apa bisa stroke seronton bagus nggak ada penyakit seronton ya Bu ya. Tuh. Yang ketiga lagi, yang namanya di jalan, yang namanya ada orang-orang iseng, naudzubillah, selalu ada di sekitar kita. Kita naik kendaraan pilihannya dua, pertama selamat atau celaka. Naudzubillah, celaka kita udah hati-hati disosor orang dari samping, disosor orang dari belakang. Naudzubillah, udah banyak pengalaman seperti itu. Artinya menghadiri haul ini adalah perintah Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan para jamaah di satu masjid bahwa secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Siap belum? Kenapa belum siap? Yang belum siap melepaskan tangan begini berarti dia masih cinta dunia. Apakah cinta dunia dosa? Saya pengen urusin sesuatu dulu di sini buat saya mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Jadi ibu, setiap gerak-geriknya, setiap usahanya pastikan itu tentang Allah Ta'ala, biar kegiatannya, aktivitas usahanya itu bisa menjadi modal buat nanti masuk surga. Makanya Bu, kita bersama mudah-mudahan nanti kita ini jadi penghuni surga semua. Cuma mohon maaf, yang namanya udah masuk surga, ini mohon banget ini, maaf banget ini. Ya, jangan sedih nih, nanti dijadikan muda lagi tapi wah, nenek nanti masuk ininya udah glowing. Wah, bener-bener gak repot, langsung dimudahin lagi. Mau masuk surga Bu? Mau? Saya mau masuk surga. Kita doain biar cepat masuk surga. Bukan, hisabnya pendek. Kalau nanti hisabnya pendek, cemplungin masuk surga. Ini adalah jamaah majelis taklim yang rajin, yang ngurusin majelis taklim, mudah-mudahan pahalanya jariah. PAA, pengurus-pengurus majelis taklim ini japri. Ngaji hari ini ngajak, udah gitu aja. Gak usah maksa-maksa. Ibu-ibu yang di Japri mudah-mudahan tergerak hatinya karena menuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada banyaknya sholat sunnah. Tuh, mau ngaji nggak Bu? Mau ngaji apa ngajiin? Wajib
Allah suaranya banyak bunyi. Kalau majelis taklim nanti masih sedikit baik, ya Allah doain mudah-mudahan kakinya digerakkan ke majelis taklim. Bukan buat pengurus, bukan buat yang ngomong, tapi juga buat kita. Kita nanti dapat ilmu sampai ke anak cucu lagi. Jariah, kalau orang jariah dapat pahala jariah, udah meninggal pun pahalanya tetap ngalir. Ada 3 pahala yang akan terputus. Ada amalan-amalan peribadatan itu akan terputus kalau orang sudah meninggal, kecuali 3. Yang pertama, amal jariah. Salah satu tadi mengajak orang untuk ke majelis ilmu. Yang kedua, ada sedekah doa anak yang soleh. Satu lagi apa Bu? Masih ingat Bu? Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya di sini, kata ibu nih, saya sekarang menyampaikan, saya kagak maksa, tugas kita mah semuanya nyampein ya, nyampein hal-hal ini, menyampaikan nasihat buat saya pribadi, keluarga, dan buat ibu-ibu semua. Ibu-ibu nanti menyampaikan ke semuanya, nyampein lagi, nyampein itu kan jariah terus. Iya. Siapa yang ngasih tahu saya di sini? Ada orang pengurus majelis baca pahalanya banyak kayak MLM gitu, MLM terus. Kayak mudah-mudahan juga kita di sini punya nilai pahala banyak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah selanjutnya buat orang-orang yang menghadiri acara haul ini adalah salah satunya kita bisa menenangkan diri ya, karena adanya zikir dan doa-doa. Orang-orang yang zikir dan doa-doa untuk orang meninggal ini harus dipahami dan diresapi dalam hati bahwasanya orang yang nanti meninggal, orang yang sudah meninggal itu tidak butuh apa-apa. Orang yang meninggal gak akan protes, orang yang meninggal gak akan bercaci maki, gak akan gibah, gak akan ngomongin apa-apa. Dan kita harapan besarnya nanti kita pun ketika udah meninggal itu orang-orang seperti ini ada banyak orang-orang yang mendoakan kita. Amin, itu kita. Ya. Lagi serius Pak, lagi serius. Iya. Maka ada 2 hal. Yang pertama kalau lagi serius bagus. Yang pertama kalau ada doa amin, bagus. Yang kedua kalau dengar nama Nabi Muhammad salawat sekencang-kencangnya ya. Itu 2 hal. Terus selanjutnya kita di sini bukan cuma mendoakan orang yang meninggal, tapi bersama. Makanya ketika Allah memerintahkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang biasa dipakai baik untuk orang yang sudah meninggal maupun yang sudah yang masih ada. Pakai terus berdoa ya. Itu. Ini ayat Quran yang bisa dijadikan doa. Dan hikmah terakhir, kita menghadiri undangan orang untuk melakukan acara apapun termasuk acara haul ini adalah menjunjung tinggi mengikuti sunnah Rasulullah untuk bisa menghadiri setiap undangan. Kita di sini hikmahnya lagi adalah untuk bisa bersilaturahmi. Ada zikirnya, ada baca Qur'annya, baca sholawatnya, kemudian nanti ada ilmu-ilmunya, dan yang terakhir adalah silaturahmi. Silaturahmi ini akan menimbulkan rasa kasih sayang kita buat yang masih ada, buat yang sudah tidak ada. Yang sudah tidak ada aja kita masih menyambung dengan doa. Yang masih hidup kita sambung dengan segala aktivitas sosial dan juga doa. Subhanallah. Ini beberapa makna ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang niatnya pastinya kita mengatakan kepada orang-orang khusus, orang-orang tersayang yang kita sayangi, dan tentunya adalah rusulihi wa rusulihi, dan selanjutnya adalah buat kita sendiri. Itu ya.
Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita semakin kuat untuk melaksanakan setiap peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kepada menjadi golongan, termasuk golongan orang-orang yang nanti dipertemukan dibarengi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah serta Rasulullah menyaksikan bahwa kita di sini adalah untuk belajar, untuk menghormati orang-orang yang sudah mendahului kita. Bisa jadi orang-orang yang mendahului itu orang-orang yang lebih soleh, dan kita insya siap mengikuti kebaikan-kebaikannya, kesolehan-kesolehannya, sehingga nanti kita akan dikumpulkan bersama lagi di surga nanti bersama orang-orang soleh, dan pastinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ini ada di sini, kita kasih kesempatan satu atau dua pertanyaan, apa itu aja ya? Apa ya? Satu aja ya, atau dua. Ziarah. Bedanya kalau ziarah secara umum kita datang ke makam, kita datang ke kuburan. Ya. Kalau kita mendoakan orang di tempat orang itu pernah hidup, pernah tinggal, sama aja. Ini cuma masalah pengertian doang. Tapi satu yang penting, yang pokok-pokok adalah kita mengingat kepada orang yang sudah meninggal, dan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Bersama-sama juga kita mengingat bahwa kita nanti akan menyusul beliau yang sudah meninggal. Yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dirahmati Allah, ketika kita punya media majelis taklim di sini, itu silahkan dihadiri sebaik-baik mungkin, sempat-sempatnya mungkin. Ngaji itu kalau nggak dipaksa susah. Kadang-kadang kita harus dipaksa. Terkait sama namanya keterbatasan waktu, sangat maklum. Ngaji nggak cuma harus di majelis taklim, tapi majelis taklim lagi. Majelis taklim itu medianya datang, langkahnya banyak, pulang pergi, insya Allah dapat naungan pahala dan malaikat. Di majelis taklim dapat ilmu dan bersama-sama saling menjunjung rasa silaturahmi. Itu perbedaannya. Iya, silaturahminya di situ. Ibu ngaji dari handphone, kalau ada yang kagak paham gimana? Ngajinya gimana? Nonton dari Instagram, mak punya akun IG, mak. IG, Instagram punya. Alhamdulillah. Kalau mak punya ini suka nonton YouTube. Suka. Boleh nggak Bu? Boleh, dari mana aja, itu sebagai wawasan. Cuma hati-hati, yang namanya konten itu kan pendek. Ceritanya mah apa, yang dipotong itu doang. Kita dapatnya cuma itu doang. Makanya pangkatan yang wajar sekarang banyak di WhatsApp group, di ini nge-share bahwasanya ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, dalilnya apa? Karena bahwasanya hanya tekstual. Kalau melihat martabak jangan martabaknya doang. Martabak itu ada kaca. Bu, kaca halal. Tepung, coklat, diaduk-aduk jadi martabak. Tahlil isinya sholawatan, ngaji Quran, sholawatan bagus ya. Anjuran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja selawat itu. Terus baca Qur'annya bagus. Allah dzikrillah tatmainnul qulub. Silaturahminya bagus, dikemas jadi satu, diaduk-aduk namanya tahlilan, cuma nama doang. Cuma yang jadi salah kaprah, ya jadi salah kaprah. Ini jangan menjadi nilai paksaan, ya. Kalau misalnya ada air, silakan. Niatnya untuk menghormati. Kalau punya, monggo. Nggak punya, nggak apa-apa. Ya jangan dipaksain aja, jangan disono. Kalau cuma air doang, jangan. Jangan mau.
baik niatnya lakukan gitu Bu ya, gitu ya. Sempat-sempetin ngaji di majelis taklim biar bisa ketemu banyak orang dan mendapat wawasan-wawasan yang mungkin bisa lebih dapat pengertiannya daripada cuma konten-konten. Itu kira-kira ya. Nah karena udah mau jam 5 kurang ini.